Kalau selama ini lu masih muda, baru mau mulai yang namanya investasi, terutama anak muda sekarang taunya tuh cuman kripto sama saham nih kalau gue lihat-lihat. Kebanyakan anak muda itu taunya cuma saham, kripto. Padahal jenis investasi itu banyak, bahkan lebih dari ini semua, tapi ini yang paling general. Jadi gue jelasin dulu. Pertama ada yang namanya deposito, ini biasa tuh ada di bank. Jadi lu menaruh uang lu di bank, terus dikunci. Misalkan lu punya duit 10 juta. Nanti kalau deposito itu, duit lu akan dikunci, misalkan 1 tahun. Berapa tuh bunganya? Misalkan dapat bunga 4%. Nanti dipotong lagi pajak 20% dari bunga tersebut. Jadi netnya itu dapat 3,2%. Jadi dengan lo taruh 10 juta di deposito yang dikunci selama setahun, lo akan dapat sekitar 320 ribu di akhir tahun. Nah, kalau deposito itu keuntungannya paling aman kalau bunganya masih dijamin LPS ya. Terus kedua, imbal hasilnya kecil. Dan kalau lu di bank-bank yang seperti Bank BCA, Bank Mandiri, itu udah pasti aman lah. Biasanya kan dijamin LPS. Kalau lu mau ambil yang lebih tinggi bunganya bisa ke bank-bank digital, kayak misalkan Cbank, Bank Jago, Krom, dan sebagainya. Lalu kedua ada yang namanya obligasi. Kalau ini tuh lu meminjamkan duit lu ke pemerintah atau korporasi, nanti sama dikasih imbal balik juga. Misalkan lu punya duit 10 juta, dan nanti dijanjikan 6% per tahun untuk 3 tahun. Jadi lu taruh duit lu di sana, lu pinjamkan 10 juta lu, untuk setiap tahun dijanjikan return sebanyak 600 ribu, nanti cairnya itu bisa per bulan, per 6 bulan, per tahun, tergantung perjanjian yang ada di obligasi tersebut. Jadi lu menghutangkan duit lu ya ke perusahaan atau pemerintah untuk mereka pakai untuk kepentingan mereka. Kalau negara untuk kemajuan negara, perusahaan untuk ekspansi perusahaan. Berikutnya saham. Kalau ini tuh high risk ya, tapi high return juga. Jadi lu beli suatu lembar kecil dari kepemilikan sebuah perusahaan, nanti kalau sahamnya naik, lu untung, sahamnya turun, lu rugi. Bisa juga bagi dividen. Jadi kalau obligasi tadi kan low risk juga, dia cocok tuh buat orang yang umur 35 sampai 50, yang masih penghasilannya masih aktif, gajiannya masih lancar, tapi mau cari tabungan untuk masa nanti. Atau jadi kalau orang yang biasanya boros, di obligasi itu cenderung aman karena duitnya kan dikunci tapi dapat passive income terus. Jadi kalau lu boros, lu mau menikmati pengeluaran dari bunga kuponnya doang itu pakai obligasi oke. Tapi kalau lu masih muda, lu mau high risk, mau high return, saham bisa jadi pilihan juga. Tapi kalau gue lebih suka investasi jangka panjang, cari perusahaan yang valuasi yang murah secara fundamental, beli, simpen untuk 10-20 tahun, biasanya lebih maksimal hasilnya. Lalu emas ini untuk lindung nilai. Kalau kita cek 20-30 tahun ke belakang, returnnya kurang lebih 15% sampai 20% lah per tahun kalau ditarik. Kalau untuk jangka panjang cenderung oke, tapi kalau jangka pendek kurang mantep karena kan ada spread juga. Misalkan lu beli emas harga 3 juta, lu mau jual balik ke mereka, paling mereka terima 2,7, jadi ada spread. Nah, kalau kripto itu super high risk. Jadi kalau anak muda sekarang kan sukanya kan all in kripto nih. Pastiin jangan pakai all in sih menurut gue. Kalau lu mau investasi kripto, pakai 5% lah dari duit lu, itu nggak masalah. Tapi kalau all in, memang bisa naik panjang, tapi kalau misalkan turun juga, turunnya bisa bertubi-tubi, turun setengah lebih. Tapi kalau mau beli Bitcoin untuk jangka panjang, ya lu riset dulu, pelajari dulu, baru lu investasikan. Terakhir properti, bisa sawah, bisa ruko, bisa tanah. Ini bisa lu beli secara jangka panjang, kemungkinan ada kenaikan nilai, kemungkinan lain juga, lu bisa sewakan untuk dapetin passive income. Jadi jenis investasi itu banyak ya, nggak cuman saham atau kripto, tapi ada banyak, bahkan pilihannya lebih banyak lagi daripada ini, tapi ini dulu yang paling basic, dan lu harus kenali jenis-jenis investasi tersebut supaya lu nggak salah arah.